dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, konteks besar kita, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita agar menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil, yang bahagia dan sejahtera. Di dalam mengembangkan potensi diri, kita memerlukan kesadaran diri, pengembangan kemampuan yang ada di dalam diri kita, dan memilih pilihan yang cerdas dalam hidup kita. Saat ini kita perlu mengembangkan emosi kita. Ada 2 segmen sebelumnya tentang emosi, di mana mengelola emosi perlu di dalam potensi diri agar kita bisa menghadapi kehidupan ini, agar kita bisa hidup dengan sukses. Nah, emosi yang kuat adalah emosi yang tidak dibiarkan naik turun di dalam kehidupan kita. Atau lebih tepatnya, situasi naik turunnya kehidupan tidak mengendalikan emosi mereka. Maksudnya apa? Semua hari di dalam kehidupan kita itu mempunyai aspek positif dan negatif. Mungkin kita tahu bahwa kita tidak ingin membiarkan hal-hal negatif menguasai kehidupan kita. Kita nggak mau menjadi pribadi yang menyerah terhadap keadaan. Namun, kita juga sadar bahwa kita juga jangan terlalu over positif atau terlalu naik tinggi. Artinya, kalau kita mengalami kesuksesan dalam hidup, kita cenderung menjadi puas. Kita mulai berasumsi bahwa segalanya otomatis akan berjalan dengan baik. Jadi kita tergoda untuk berpuas diri dan mencoba melindungi apa yang bisa kita punya. Dan kita hati-hati akan merasa berkuasa. Kita kehilangan perspektif dan kita jadi berhenti bekerja keras. Pada akhirnya, bila naik atau turun kehidupan ini, itu bisa membutakan kita akan realitas dan membatasi kita. Nah, bagaimana kita dapat menyikapi naik turunnya kehidupan? Kita menggunakan aturan 24 jam. Jadi, ketika kita mengalami kesuksesan besar, kita cukup merayakan 24 jam. Kita melakukan tos bersama dengan anggota tim kita, keluarga kita. Kita merayakan sukacita kemenangan itu cukup hanya untuk sehari. Nah, begitu kita mengalami kegagalan besar, kita juga melakukan aturan 24 jam. Kita merasa buruk, kita meratapi kesalahan, bermuram, bersedih. Setelah batas waktu habis 24 jam, ayo kita melakukan aktivitas yang lain. Mungkin kita berolahraga, mungkin kita melakukan komunikasi dengan teman-teman positif,
kita belajar menerima kejadian itu. Jadi kuncinya, naik turunnya kehidupan tidak mempengaruhi emosi kita melalui tindakan. Jadi baik itu menghadapi naik turunnya kehidupan, ambillah tindakan. Itu membantu kita bangkit kembali dan mengambil kendali atas emosi kita. Lalu yang selanjutnya, potensi diri dapat meningkat dengan kita mengelola emosi kita agar kita memahami, menghargai, dan berkembang dari kesulitan. Memahami, menghargai, dan berkembang dari kesulitan. Banyak orang, mereka menolak perubahan, menginginkan hasil instan, dan mengharapkan hidup tanpa masalah. Namun, keinginan itu justru membuat kita lemah secara emosional. Mengapa? Karena kita hidup itu berisi dengan berbagai kesulitan. Orang yang kuat secara emosional, dia mengantisipasi kesulitan dan belajar untuk menghargai perkembangan dari kesulitan yang dia hadapi itu. Mereka menghadapi hidup dengan mengetahui bahwa perjalanannya jauh dan berat. Ketika berhadapan dengan kesulitan, mereka menyikapinya dengan energi dan keteguhan. Mereka paham bahwa kesuksesan sejati itu membutuhkan waktu. Mereka mencoba hal-hal baru dan mungkin aja mereka gagal. Mereka menghadapi hambatan tetapi tetap bertahan. Mereka terus maju, terus bekerja. Mereka fokus pada keputusan yang tepat yang harus mereka ambil dan mengambil keputusan dengan cepat. Mereka sadar bahwa mereka mungkin dapat saja mengubah arah dengan cepat dalam waktu semalam, tetapi mereka tahu tidak akan tiba dalam hanya semalam. Mereka tahu itu proses. Jadi mereka berfokus pada gambaran besar dan tidak menyerah. Jadi jangan mau berpegang kepada beban emosi masa lalu bila ingin kita tangguh secara emosional. Menjadi orang yang kuat secara emosional dengan kapasitas emosional yang tinggi menuntut kita memulai upaya setiap hari dan menjalani dengan emosi yang bersih. Salam memiliki emosi yang tangguh. Salam sukses dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.